Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwanda Simanjunta. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi atau pembelajaran dari desain komunikasi visual. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang materi tipografi. Nah, apa itu tipografi? Tipografi adalah suatu seni dan teknik penyusunan huruf untuk membuat teks tidak hanya terbaca dengan baik tetapi juga menarik. Lalu juga dapat mempengaruhi bagaimana informasi disampaikan dan dipersepsikan oleh audiens, baik itu dari media cetak ataupun digital. Dan tipografi ini juga menjadi elemen yang penting karena memiliki kekuatan untuk menyampaikan suasana, karakter, atau pesan dari desain itu sendiri. Nah, tipografi ini juga, dan dengan ada tipografi ini juga, desain yang kita sampaikan itu dapat terbentuk di desain, maksudnya apa yang ingin kita sampaikan itu dapat disampaikan dari desain yang kita buat itu sendiri, apapun itu, sehingga audiensnya itu dapat mempersepsikan atau menerima informasi yang kita sampaikan sesuai yang kita harapkan. Nah, di dalam tipografi ini terdapat 5 elemen atau istilah yang penting di dalamnya. Yang pertamanya itu jenis huruf, ukuran huruf, spasi, alignment, dan konsistensi. Yang pertama, jenis huruf atau typeface. Jenis huruf ini adalah bentuk visual dari huruf-huruf yang digunakan. Seperti contohnya ada serif, huruf dengan kaki atau garis kecil di ujungnya. Lalu ada sans serif, huruf tanpa kaki atau garis di ujungnya. Terus ada script, huruf yang menyerupai tulisan tangan atau kaligrafi. Serta display, huruf yang lebih dekoratif dan biasanya digunakan untuk judul atau elemen utama karena gaya uniknya. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh-contoh jenis huruf yang digunakan. Nah, ini beberapa jenisnya yang dapat kita gunakan. Tipe-tipe jenis huruf ini juga dapat kita cari di situs web ataupun ada juga yang bawaan dari aplikasi edit yang kita gunakan seperti di Microsoft Word itu. Lalu ukuran huruf atau font size. Ukuran huruf ini elemen kunci yang dapat mempengaruhi keterbacaan dan tampilan desain, karena dengan adanya ukuran ini kita dapat menentukan berapa besar size yang kita gunakan dalam fontnya itu. Font versi spesifik dari typeface yang mencakup ukuran berat dan gaya. Ukuran huruf diukur dalam poin atau 1 poin 1/72 inci. Nah, hierarkinya ukuran optimal itu ada di seperti yang di tampilan sini, judul yaitu 24 sampai 36 poin, subjudul 18 sampai 24 poin, dan teks isi 10 sampai 12 poin. Keterbacaan dan penekanan dengan menggunakan variasi ukuran huruf ini dapat menekankan informasi penting dan membimbing pembaca melalui konten dengan lebih efektif, sehingga audiens pun dapat meresap informasi atau memahami desain yang kita tampilkan tersebut. Nah, ini contoh perbedaannya. Yang typeface ini contohnya seperti yang di awal tadi, jenis hurufnya. Lalu kita beri font atau ukuran size-nya jadi seperti yang di kanan ini ya. Yang ketiga ada spasi, ruang, jarak yang terdapat pada huruf. Ada 3, yaitu pertama kerning, pengaturan jarak antara 2 huruf individual dalam kata yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan visual dan keterbacaan lebih baik. Contohnya seperti yang di tampilan ini, yang awalnya agak berdempetan sehingga menjadi lebih ada ruangnya. Yang kedua tracking, pengaturan jarak antara semua huruf dalam kata atau kalimat secara keseluruhan. Ini menciptakan kesan yang lebih luas atau lebih rapat untuk seluruh teks. Seperti contoh ini, desain komunikasi visual. Dan kita ubah menjadi tracking menjadi seperti ini, desain komunikasi visual. Sehingga ada jarak di antara setiap kata-katanya itu atau hurufnya. Dan yang terakhir leading, jarak antar baris teks. Leading yang terlalu rapat atau terlalu renggang dapat mempengaruhi keterbacaan teks, terutama dalam teks yang panjang. Contohnya seperti ini, desain komunikasi visual 3 ke bawah terlalu dempet, sehingga kita lebarkan agar pembaca dapat membacanya dengan tenang, tidak terlalu berdempetan seperti itu. Sehingga spasi yang longgar ini dapat menciptakan kesan ringan dan santai dan dan spasi yang rapat seperti itu dapat memberikan kesan formal atau padat. Lalu yang keempat ada alignment, penjajaran, yaitu bagaimana teks diatur pada halaman, atau yang bisa kita sebut juga tata letak teks yang kita taruh di sebuah desain atau halamannya itu.
Dia ada empat jenisnya. Yang pertama ada left aligned, yaitu teks rata kiri. Umumnya ini juga teks yang mudah dibaca. Lalu ada center aligned, teks sejajar di tengah. Lalu ada right aligned, teks rata di sisi kanan. Lalu ada justify, teks yang diatur rata kiri dan kanan, yang sering digunakan dalam desain publikasi. Lalu ada yang terakhir, konsistensi, yaitu penggunaan elemen desain yang seragam di seluruh produk atau proyek untuk menciptakan kesan yang harmonis dan profesional. Tujuannya adalah beberapa poin di sini, yaitu membangun identitas visual yang kuat untuk merek atau produk, seperti logo, warna, tipografinya, dan sebagainya. Lalu ada meningkatkan keterbacaan, membuat informasi ini lebih mudah dibaca dan dipahami, sehingga audiens ini tidak perlu beradaptasi dengan variasi yang berlebihan. Lalu menciptakan alur yang jelas, pembaca atau permisa dapat dengan mudah mengikuti informasi karena semua elemen memiliki tampilan dan nuansa yang serupa. Seperti contohnya slide presentasi itu, pastikan di setiap slide presentasi itu tema yang kita ambil dari 1 sampai seterus slide-nya pasti sama itu warnanya. Lalu yang terakhir ada menjaga profesionalisme, yaitu menunjukkan perhatian terhadap detail dan profesionalisme. Ini meningkatkan kepercayaan audiens terhadap konten yang disajikan. Nah, setelah ini ada contoh hierarki dalam penulisannya. Seperti ini contohnya, yang di kepala headernya ini merupakan headernya dengan font yang lebih gede daripada bodinya, ya kan. Bodinya di bawah ini dengan menggunakan teks left aligned. Lalu ada beberapa tips-tips perpaduan font dalam desain. Nah, yang pertama seperti sebelumnya, dia menggunakan font Garamond 74 poin untuk header, dan bodinya Garamond juga dengan 26 poin. Lalu ada kontras untuk fontnya, yang seperti ini mungkin kurang disarankan karena bisa kita lihat kalau semuanya bold maka akan sedikit menyulitkan pembaca untuk memahami dan meresapi kata-katanya. Lalu ada selanjutnya contoh 3 font yang harus kita hindari karena sebuah desain yang terlalu berlebihan atau terlalu banyaknya desain atau font komponen di dalamnya akan juga menyulitkan audiens untuk menyerap informasi yang kita sampaikan. Lalu ada ukuran tinggi yang harus ditaruh atau dikoordinasi di dalam desain seperti yang di gambar ini, yang dimana kalau ada 2 hal yang ini sedikit berbeda dari yang atas dan bawahnya. Selanjutnya adalah menghindari penggunaan all caps pada sebuah kalimat. Seperti poster yang ditampilkan ini, dia menggunakan kalimat all caps di Hi I'm Kuku Halianto hingga on YouTube-nya ini. Lalu yang keenam ada kombinasi klasik, yaitu 2 jenis huruf font yang digunakan sehingga saling melengkapi dan lebih sederhana. Seperti ini dia menggunakan font Arizona 74 poin untuk judul dan body Sing Painter 34 poin. Lalu ada yang namanya ukuran golden ratio. Seperti yang ditampilkan di gambar, dia menggunakan satu font yang sama dengan size yang berbeda-beda di 3 bagian. Yang pertama ada header dengan 52 poin, subjudul 32 poin, dan body 20 poin. Lanjut adalah kombinasi 3 font. Nah, seperti sebelumnya itu menghindari 3 font. Kalau yang di sini kita bisa sebutkan menghindarinya itu 3 hal yang tidak cocok gitu. Fontnya itu tidak saling melengkapi sehingga tidak enak untuk dipandang. Nah, pada yang ke-8 ini, caranya kita mengatur 3 font itu kita harus mencari 3 font yang memang sesuai gitu. Walaupun berbeda tapi tetap masuk untuk digabungkan. Seperti yang ini dia menggunakan Playfair Display B 52 poin dan Playfair Display I 32 poin dan Helvetica New R 20 poin. Nah, selanjutnya adalah contoh kasus kenapa diperlukannya penggunaan tes yang baik pada pengumuman pemenang Miss Universe 2015. Nah, ini contohnya pada sebutannya itu sertifikatnya.
seperti bisa kita lihat first runner up Colombia, second runner up USA, bla 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 dan seterusnya. Nah, ini gambar selanjutnya. Nah, pada desain juga kita harus memperhatikan aspek warnanya juga ya, karena dapat juga mempengaruhi informasi atau desain yang kita ingin tampilkan. Seperti yang ditampilkan gambar-gambar ini. Nah, baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan atau presentasikan dalam video ini. Jika ada beberapa kata yang kurang atau kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.